Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neiza Putri Gasani dengan NPM 0227241103 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menurut saya menarik banget dan sangat relevan dengan kondisi dunia keuangan saat ini, yaitu infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Kita tahu bahwa sekarang dunia sedang bergerak cepat banget menuju arah digital. Hampir semua aktivitas ekonomi dan keuangan sudah beralih ke platform digital, mulai dari transaksi jual beli, pembayaran, sampai investasi. Semuanya bisa dilakukan secara online. Nah, hal ini tentu juga berdampak besar pada industri perbankan, termaksud perbankan syariah. Kalau dulu kita harus datang ke bank, antri di teller, isi formulir dan tanda tangan berlembar-lembar dokumen, sekarang cukup buka aplikasi di HP, klik beberapa kali dan transaksi selesai dalam hitungan detik. Tapi teman-teman, di balik semua kemudahan itu, ada satu hal besar yang bekerja keras di belakang layar, yaitu infrastruktur perbankan. Infrastruktur inilah yang memastikan semua layanan digital bisa berjalan lancar, aman, dan sesuai prinsip syariah. Tanpa infrastruktur yang kuat, nggak mungkin banyak syariah bisa memberikan layanan modern yang nyaman seperti sekarang. Apalagi di tengah persaingan yang semakin ketat dengan bank konvensional dan vintage non-syariah. Bank syariah harus mampu membuktikan bahwa mereka bisa go digital tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang apa itu infrastruktur perbankan syariah, bagaimana perkembangan digital memengaruhi operasional bank, inovasi layanan yang dilakukan bank syariah, tantangan dan peluang di era digital, serta bagaimana bank bisa menjaga keamanan dan kepercayaan nasabahnya. Tujuan dari penjelasan ini bukan cuma supaya kita tahu teori aja, tapi juga biar kita bisa paham bagaimana prinsip-prinsip Islam ternyata bisa berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi modern. Jadi yuk teman-teman, kita simak bersama-sama pembahasan lengkapnya tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Oke teman-teman, kita mulai pembahasan dari bagian pertama dulu, yaitu pendahuluan. Bagian ini penting banget karena jadi dasar untuk memahami kenapa optimalisasi infrastruktur itu punya peran besar dalam industri perbankan syariah, khususnya di era digital seperti sekarang. Teman-teman pasti sadar, sekarang hampir semua hal dalam hidup kita sudah terhubung dengan teknologi, mulai dari pesan makanan, pesan ojek, belanja, sampai transaksi keuangan, semua bisa dilakukan lewat smartphone. Nah, di dunia perbankan, perubahan ini disebut transformasi digital, dan semua lembaga keuangan mau nggak mau harus beradaptasi, termaksud bank syariah. Bank syariah punya karakter yang sedikit berbeda dibandingkan bank konvensional. Kalau bank konvensional bekerja berdasarkan sistem bunga, bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil dan menjauhi praktik riba. Artinya, selain harus modern secara teknologi, bank syariah juga harus memastikan semua inovasinya tetap sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi, ketika kita ngomong tentang infrastruktur perbankan syariah, yang kita maksud bukan cuma gedung, jaringan ATM, atau aplikasi digital saja, tapi juga mencakup sistem teknologi informasi yang aman dan efisien, sumber daya manusia atau SDM yang memahami keuangan syariah, regulasi dan kebijakan yang mendukung operasionalnya, dan juga komitmen bank untuk menjaga kepatuhan syariah atau syariah compliance. Nah, optimalisasi infrastruktur ini tujuannya sederhana, supaya bank syariah bisa tetap relevan, kompetitif, dan dipercayai masyarakat di tengah derasnya perubahan zaman. Bayangin aja kalau bank syariah masih bergantung pada cara manual, sementara nasabah udah terbiasa transaksi digital. Bisa-bisa nasabah pindah ke bank lain yang lebih modern. Makanya infrastruktur perbankan syariah bisa bertahan dan berkembang di era digital. Selain itu, teman-teman, penting juga kita pahami bahwa era digital membawa peluang besar buat perbankan syariah. Dengan teknologi bank
bisa menjangkau masyarakat lebih luas, termaksud yang sebelumnya belum punya akses ke layanan keuangan atau istilahnya unbanked population. Contohnya, masyarakat di pedesaan yang dulu kesulitan buka rekening, sekarang bisa pakai aplikasi digital untuk buka tabungan syariah langsung dari HP. Jadi, pendahuluan ini menegaskan bahwa peran infrastruktur digital itu sangat vital, bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga untuk pemerataan ekonomi dan penguatan prinsip syariah dan praktik perbankan modern. Nah, teman-teman, setelah kita pahami penting infrastruktur di bank syariah, sekarang kita bahas poin kedua, yaitu perkembangan digital. Era digital ini benar-benar mengubah wajah industri keuangan, termaksud perbankan syariah. Kalau dulu transaksi bank identik dengan antri panjang di teller, sekarang cukup lewat genggaman tangan aja. Perubahan gaya hidup masyarakat ini bikin bank harus cepat beradaptasi supaya nggak ketinggalan zaman. Kita bisa lihat sendiri contohnya di sekitar kita. Sekarang hampir semua orang punya mobile banking. Bahkan ada juga digital bank yang nggak punya kantor cabang fisik sama sekali. Semua layanan dari pembukaan rekening, transfer keuangan, pembayaran, sampai investasi dilakukan secara online. Nah, disinilah tantangan sekaligus peluang untuk bank syariah. Mereka harus ikut masuk ke dunia digital, tapi tetap memastikan semua prosesnya sesuai prinsip Islam bebas riba, tanpa gerahar atau ketidakjelasan, dan tidak mengandung unsur maisir atau spekulasi berlebihan. Contoh nyata yang bisa kita lihat adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sejak merger pada tahun 2021, BSI langsung fokus memperkuat layanan digital mereka melalui aplikasi BSI Mobile. Lewat aplikasi itu, nasabah bisa melakukan banyak hal. Yang pertama, buka rekening, transfer antar bank, bayar zakat, infak, dan sedekah, bahkan investasi reksadana syariah. Semua bisa dilakukan tanpa harus ke cabang. BSI juga mengembangkan fitur BSI Mobile Lifestyle yang lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan anak muda, seperti pembelian tiket, donasi sosial, dan top up e-wallet. Angka ini penting banget karena generasi muda saat ini adalah pengguna digital paling aktif dan mereka adalah calon nasabah masa depan. Selain BSI, ada juga Bank Muamalat Indonesia yang mulai memperkuat layanan digitalnya dengan menghadirkan Muamalat DIN atau Digital Islamic Network. Lewat platform ini, nasabah bisa menikmati layanan mobile banking dengan keamanan tinggi dan fitur transaksi yang lebih cepat. Tapi teman-teman, perkembangan digital bukan cuma tentang aplikasi atau website aja. Lebih dari itu, ini juga menyangkut budaya kerja baru di dunia perbankan. Karyawan harus terbiasa dengan sistem otomatis, analisis data, dan penggunaan teknologi seperti AI. Untuk meningkatkan efisiensi kerja, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sendiri juga sudah mendorong digitalisasi melalui program Digital Financial Innovation atau DFI yang melibatkan bank, fintech, dan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan solusi digital yang efisien, aman, dan patuh syariah. Nah, perkembangan digital ini membawa dampak positif besar. Di antaranya yang pertama yaitu efisiensi operasional meningkat karena banyak proses manual digantikan teknologi. Yang kedua, akses layanan makin luas. Masyarakat daerah terpencil bisa menikmati layanan keuangan lewat smartphone. Yang ketiga, pengalaman nasabah lebih baik, transaksi jadi cepat, mudah, dan bisa dilakukan kapanpun. Yang keempat, peluang inovasi terbuka lebar seperti integrasi dengan fintech syariah atau layanan zakat digital. Tapi tentu aja ada juga tantangan yang muncul seperti resiko keamanan data, ancaman siber, dan kesenjangan literasi digital masyarakat. Makanya infrastruktur digital bank syariah harus benar-benar disiapkan dengan matang. Bukan hanya teknologi canggih, tapi juga sistem keamanan yang kuat dan edukasi kepada nasabah.
Teman-teman, dari pembahasan ini kita bisa lihat bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan tapi keharusan. Kalau bank syariah ingin tetap eksis dan dipercaya, mereka harus berani merubah dan berinovasi sambil tetap menjaga nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang jadi tulang punggung dari semua sistem digital di bank syariah, yaitu infrastruktur teknologi. Tanpa infrastruktur teknologi yang kuat, semua upaya digitalisasi yang kita bahas sebelumnya nggak akan bisa berjalan lancar. Kalau kita bayangkan infrastruktur teknologi itu seperti jantung dan pembuluh darah di tubuh manusia. Dia yang memompa dan mengalirkan semua aktivitas, mulai dari transaksi keuangan, penyimpanan data, sampai layanan digital ke nasabah. Begitu sistemnya lemah, maka seluruh operasi bank juga akan terganggu. Nah, infrastruktur teknologi di bank syariah ini mencakup beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu hardware dan software. Pendukung seperti server, jaringan komputer, aplikasi, dan sistem basis data. Yang kedua yaitu jaringan komunikasi yang menghubungkan cabang ATM hingga layanan digital ke satu sistem terpusat. Yang ketiga yaitu data center dan cloud system, tempat menyimpan data keuangan dan transaksi nasabah dengan aman. Yang keempat yaitu keamanan siber untuk melindungi data dari ancaman peretasan atau penyalahgunaan. Teman-teman, di era digital ini semua komponen itu harus bekerja secara terintegrasi. Nggak bisa hanya mengandalkan satu sistem aja. Misalnya bank punya aplikasi bagus tapi servernya lambat, hasilnya tetap bikin nasabah kesal dan menurunkan kepercayaan. Contoh penerapan nyata bisa kita lihat di Bank Syariah Indonesia atau BSI yang menggunakan hybrid cloud infrastruktur, yaitu komunikasi antara server internal dengan layanan cloud eksternal untuk meningkatkan fleksibilitas dan keamanan. Dengan sistem ini, data transaksi bisa diakses lebih cepat, tapi tetap berlindung di bawah pengawasan internal bank. Selain itu, beberapa fintech syariah seperti Alami, Amanah, dan Investri Syariah juga memanfaatkan teknologi API atau Application Programming Interface untuk menghubungkan layanan mereka dengan sistem bank. Jadi, misalnya ketika investor melakukan pembiayaan di platform fintech, sistem otomatis mencatat transaksi di sistem bank tanpa perlu input manual. Inilah contoh nyata integrasi infrastruktur digital yang efisien. Tapi teman-teman, semakin canggih sistem yang digunakan, semakin besar pula risiko yang dihadapi. Salah satu yang paling serius adalah ancaman keamanan data. Kita semua tahu kasus kebocoran data atau serangan siber makin sering terjadi. Makanya Bank Syariah harus benar-benar serius dalam hal cyber security. Langkah-langkah yang bisa dilakukan misalnya menggunakan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif, menerapkan multifaktor authentication untuk login nasabah, melakukan audit sistem secara rutin, dan yang gak kalah penting, memberikan pelatihan keamanan digital ke semua pegawai bank. Jadi teman-teman, infrastruktur teknologi ini bukan cuma soal perangkat keras, tapi juga tentang manajemen sistem dan kesiapan sumber daya manusia. Karena teknologi secanggih apapun gak akan berguna kalau SDM-nya gak bisa mengelola dengan benar. Intinya, keberhasilan digitalisasi di bank syariah sangat bergantung pada seberapa siap infrastruktur teknologinya. Kalau fondasinya kuat, inovasi apapun bisa dikembangkan dengan aman dan efisien. Nah, setelah tadi kita bahas infrastruktur teknologinya, sekarang kita lanjut ke poin yang gak kalah penting, yaitu regulasi dan kebijakan. Teman-teman, teknologi boleh canggih, tapi kalau nggak diatur dengan regulasi yang tepat, bisa menimbulkan banyak masalah. Di dunia perbankan syariah, regulasi punya peran yang sangat penting. Kenapa? Karena semua kegiatan bank harus sesuai dua hal sekaligus, aturan hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah Islam. Di Indonesia, lembaga yang mengatur hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan industri keuangan termaksud perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
memastikan semua produk dan layanan bank syariah sesuai dengan prinsip Islam. Nah, teman-teman, regulasi yang baik itu ibarat pagar pembatas. Tujuannya bukan untuk menghambat inovasi, tapi supaya semua pihak tetap berjalan di jalur yang benar. Contohnya, OJK punya program Digital Financial Innovation atau DFI yang mendukung pengembangan layanan keuangan digital, termasuk yang berbasis syariah. Dalam program ini, OJK memantau dan mengarahkan startup fintech syariah agar tetap patuh terhadap hukum dan prinsip Islam. Selain itu, ada juga peraturan Bank Indonesia tentang sistem pembayaran digital yang mengatur keamanan transaksi elektronik. Bank Syariah juga mengembangkan layanan digital harus memenuhi standar keamanan. Ini agar tidak terjadi penyalahgunaan data dari sisi syariah. DSN MUI juga aktif mengeluarkan fatwa-fatwa terbaru yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya fatwa terkait penggunaan teknologi digital untuk transaksi murabahah, izarah, dan akad-akad lainnya. Dengan adanya fatwa ini, inovasi digital tetap bisa dilakukan tanpa melanggar hukum Islam. Teman-teman, menariknya, regulasi juga mendorong adanya kolaborasi antara bank syariah dan fintech. OJK melihat kolaborasi ini sebagai peluang besar untuk memperluas akses keuangan syariah ke masyarakat. Namun, kolaborasi itu harus tetap mengikuti aturan seperti Know Your Customer, anti-money laundering, dan combating the financing of terrorism untuk menjaga keamanan dan transparansi. Dengan kata lain, regulasi dan kebijakan bukan untuk membatasi kreativitas, tapi justru membantu menciptakan lingkungan yang aman, etis, dan sesuai syariah. Nah, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa keberhasilan optimalisasi infrastruktur di bank syariah sangat tergantung juga pada dukungan kebijakan pemerintah dan lembaga pengawas. Kalau kebijakan jelas, bank bisa berinovasi dengan tenang dan nasabah pun merasa lebih aman. Sekarang teman-teman, kita lanjut ke poin yang paling menarik, yaitu tentang inovasi layanan di era digital. Inovasi itu ibarat nafas bagi dunia perbankan. Tanpa inovasi, bank akan sulit bertahan karena kebutuhan dan harapan nasabah terus berubah. Kalau dulu bank hanya menyediakan layanan simpan pinjam, sekarang nasabah menginginkan layanan yang lebih personal, lebih cepat, dan lebih bisa diakses kapan saja. Jadi, bank syariah perlu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip Islam tapi tetap modern dan efisien. Beberapa bentuk inovasi yang dilakukan bank syariah saat ini diantara lain. Yang pertama yaitu digital onboarding atau pembukaan rekening secara online tanpa datang ke cabang. Misalnya lewat aplikasi BSI Mobile, calon nasabah cukup upload KTP dan selfie, lalu akun bisa langsung aktif. Ini jelas memudahkan masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari kantor cabang. Yang kedua, integrasi dengan layanan sosial keamanan seperti pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui aplikasi. Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat sudah menerapkan fitur ini, jadi nasabah bisa beribadah sambil bertransaksi dengan mudah. Yang ketiga, layanan fintech syariah. Bank startup kini bekerja sama dengan bank untuk menyediakan pembiayaan berbasis syariah. Contohnya, Alami dan Amanah bekerja sama dengan bank untuk memperluas akses pembiayaan UMKM. Yang keempat, Kris Syariah, sistem pembayaran digital yang bisa digunakan untuk transaksi di masjid, lembaga zakat, atau toko halal. Ini memudahkan masyarakat untuk bertransaksi non-tunai, tapi tetap sesuai nilai syariah. Yang kelima, chatbot Islami dan layanan AI. Beberapa bank mulai menggunakan asisten virtual untuk menjawab pertanyaan nasabah seputar produk syariah, fatwa, atau cara berinvestasi halal. Ini meningkatkan pelayanan dan efisiensi tanpa mengurangi nilai-nilai keislaman. Teman-teman, semua inovasi ini nggak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga memperluas jangkauan bank syariah ke generasi muda.
Sekarang banyak anak muda yang mulai sadar pentingnya keuangan halal, tapi mereka ingin semua prosesnya serba cepat dan digital. Dengan inovasi ini, bank syariah bisa menjangkau segmen baru dan memperkuat citra sebagai bank modern, tapi tetap religius. Namun, tentu saja inovasi juga perlu diimbangi dengan edukasi ke masyarakat, karena nggak semua orang paham konsep keuangan syariah. Bank perlu aktif memberikan sosialisasi lewat media sosial, webinar, atau kampanye digital tentang manfaat sistem syariah yang adil dan bebas riba. Jadi bisa dibilang teman-teman, inovasi layanan ini adalah wajah baru dari bank syariah modern yang nggak hanya fokus pada aspek finansial tapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Nah, teman-teman, kita lanjut ke poin ke-6, yaitu tentang pengalaman nasabah atau sering juga disebut customer experience. Kalau kita pikir-pikir, semua upaya digitalisasi, inovasi, dan penguatan infrastruktur yang dilakukan oleh bank itu ujung-ujungnya cuma punya satu tujuan, meningkatkan kepuasan nasabah. Nasabah adalah pusat dari semua kegiatan bank. Tanpa nasabah yang puas, sebaik apapun produk dan teknologinya, bank nggak akan bisa tumbuh. Makanya di era digital ini fokus bank bukan lagi cuman menjual produk, tapi membangun hubungan dan pengalaman yang menyenangkan bagi nasabah. Teman-teman, ada banyak faktor yang membentuk pengalaman nasabah dalam perbankan digital, mulai dari seberapa cepat aplikasi bisa digunakan, tampilan antarmuka yang mudah dipahami, hingga kualitas pelayanan customer service. Bayangin deh kalau kamu buka aplikasi bank tapi loadingnya lama atau proses verifikasinya ribet, pasti bikin kesel kan? Nah, hal-hal seperti ini bisa menurunkan kepercayaan nasabah. Sebaliknya, kalau aplikasi cepat, navigasi mudah, dan customer service tanggap, maka pengalaman nasabah akan positif dan mereka jadi loyal. Beberapa bank syariah sudah mulai memahami hal ini, misalnya BSI Mobile dan Muamalat-Din melakukan pembaruan rutin pada aplikasi mereka supaya lebih ringan dan cepat. Bahkan mereka juga menyediakan fitur live chat untuk membantu nasabah secara langsung tanpa harus ke kantor cabang. Selain dari sisi teknologi, pengalaman nasabah juga dipengaruhi oleh sikap pegawai bank. Meski layanan digital makin mendominasi, hubungan manusia tetap penting dalam bank syariah, karena bank ini membawa nilai spiritual dan etika Islam. Pegawai bank harus ramah, jujur, dan komunikatif agar nasabah merasa nyaman dan dihargai. Teman-teman, pengalaman nasabah ini juga jadi indikator penting dalam menilai keberhasilan transformasi digital. Kalau nasabah puas, artinya sistem digital yang dibangun sudah bekerja dengan baik. Tapi kalau banyak keluhan, berarti masih ada yang perlu diperbaiki dari sisi infrastruktur atau pelayanannya. Untuk menjaga kepuasan ini, banyak bank syariah mulai menggunakan survei digital dan analisis data. Misalnya, setelah transaksi selesai, aplikasi akan menampilkan pertanyaan singkat. Apakah Anda puas dengan layanan kami hari ini? Hasil survei itu kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan langkah perbaikan berikutnya. Jadi, setiap keluhan nasabah bisa menjadi bahan evaluasi agar sistem makin baik ke depannya. Selain itu, beberapa bank juga sudah menerapkan konsep personalized banking. Artinya sistem digital mereka mampu menyesuaikan layanan dengan kebutuhan tiap nasabah. Misalnya, kalau sistem melihat kamu sering bayar zakat lewat aplikasi, maka fitur itu akan ditampilkan lebih sering di halaman utama. Hal-hal kecil seperti ini ternyata bisa meningkatkan kenyamanan nasabah secara signifikan. Jadi, teman-teman, bisa dibilang bahwa pengalaman nasabah adalah cerminan keberhasilan infrastruktur digital. Semakin lancar sistemnya, semakin puas nasabah dan semakin kuat pula posisi bank di mata masyarakat. Nah, teman-teman, kalau tadi kita bahas pengalaman nasabah,
sekarang kita masuk ke aspek yang gak kalah penting, yaitu keamanan dan privasi. Dua hal ini adalah fondasi utama dalam dunia perbankan digital. Kalau kita perhatikan, sekarang kasus kejahatan siber makin sering muncul, mulai dari pencurian data, penipuan lewat SMS, sampai phishing atau situs palsu yang meniru tampilan bank untuk mencuri informasi login nasabah. Kalau bank tidak punya sistem keamanan yang kuat, kepercayaan nasabah bisa hilang dalam sekejap. Dalam konteks perbankan syariah, keamanan data punya makna yang lebih luas, bukan cuma soal menjaga kerahasiaan informasi, tapi juga soal menjaga amanah. Karena dalam Islam, menjaga kepercayaan itu bagian dari nilai moral dan spiritual. Teman-teman, ada beberapa langkah yang dilakukan Bank Syariah untuk menjaga keamanan sistem mereka. Yang pertama, enkripsi data atau data encryption. Semua informasi penting seperti nomor rekening, password, dan data transaksi diubah menjadi kode yang hanya bisa dibaca oleh sistem bank. Jadi, meskipun data pihak luar tetap nggak bisa membacanya. Yang kedua yaitu verifikasi berlapis. Misalnya, selain memasukkan PIN, nasabah juga harus verifikasi lewat kode OTP atau sidik jari. Ini membuat pencurian akun jadi lebih sulit. Yang ketiga, pemantauan aktivitas mencurigakan. Sistem AI di bank bisa mendeteksi aktivitas abnormal, misalnya login dari lokasi yang tidak biasa, dan langsung memblokir sementara akun untuk keamanan. Yang keempat, edukasi keamanan digital. Bank Syariah aktif memberikan edukasi ke nasabah supaya mereka waspada terhadap penipuan online. Misalnya kampanye seperti jangan beri OTP ke siapapun yang sering muncul di media sosial. Yang kelima yaitu audit sistem secara berkala. Bank wajib melakukan peninjauan keamanan setiap beberapa bulan untuk memastikan sistemnya tetap aman dan sesuai standar OJK. Teman-teman, di balik semua sistem itu, faktor manusia juga punya peran besar. Banyak kebocoran data justru terjadi karena kelalaian manusia, bukan serangan hacker. Makanya, semua karyawan bank perlu dilatih soal etika digital dan keamanan informasi. Nah, kalau semua lapisan ini berjalan dengan baik, kepercayaan masyarakat akan meningkat. Keamanan dan privasi bukan cuma kewajiban teknis, tapi juga tanggung jawab moral Bank Syariah terhadap nasabahnya. Selain itu, OJK juga punya aturan ketat tentang perlindungan data nasabah. Misalnya, data pribadi nggak boleh dijual atau diberikan ke pihak ketiga tanpa izin. Kalau ada pelanggaran, sanksinya bisa berat, bahkan sampai pencabutan izin operasional. Jadi teman-teman, keamanan digital bukan sekadar pelengkap, tapi fondasi utama yang harus terus dijaga. Bank Syariah yang ingin berkembang di era digital harus bisa menyeimbangkan inovasi dan perlindungan. Semakin tinggi keamanannya, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan nasabah. Nah teman-teman, kita sampai di poin ke-8, yaitu kolaborasi dengan fintech. Bagian ini penting banget karena di era digital, Bank Syariah nggak bisa bekerja sendirian. Mereka perlu berkolaborasi dengan perusahaan teknologi finansial atau fintech untuk memperluas layanan dan menjangkau lebih banyak nasabah. Kalau dulu bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang besar, formal, dan agak kaku, fintech juga justru dikenal lebih lincah, cepat beradaptasi, dan fokus pada solusi digital yang praktis. Nah, ketika bank dan fintech bekerja sama, hasilnya bisa luar biasa. Contohnya, Alami Syariah. Ini adalah satu platform peer-to-peer lending berbasis syariah terbesar di Indonesia. Alami bekerja sama dengan beberapa bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan ke UMKM. Jadi, bank tidak harus turun langsung ke lapangan, tapi tetap bisa menyalurkan dana dengan prinsip syariah melalui mitra fintech. Ada juga Investri Syariah dan Amanah.
.id yang berperan menghubungkan investor muslim dengan pelaku usaha yang membutuhkan modal. Kerjasama ini membuka peluang besar bagi masyarakat yang ingin berinvestasi secara halal tanpa ribet. Teman-teman, kolaborasi seperti ini memberikan banyak manfaat. Yang pertama yaitu efisiensi operasional fintech sudah punya sistem digital yang cepat dan fleksibel. Jadi, bank bisa fokus pada pembiayaan dan manajemen risiko. Yang kedua, akses ke pasar baru fintech bisa menjangkaunya masyarakat yang belum terlayani bank. Yang ketiga yaitu inovasi produk keuangan syariah dengan bantuan teknologi. Produk baru bisa dikembangkan lebih cepat. Yang keempat yaitu peningkatan literasi keuangan syariah. Fintech aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transaksi halal. Selain itu, OJK juga sangat mendukung kolaborasi antara bank dan fintech syariah lewat regulator sandbox, yaitu ruang uji coba terbatas untuk mengembangkan inovasi digital sebelum dilepas ke pasar. Dengan sistem ini, ide-ide baru bisa diuji tanpa menimbulkan risiko besar. Namun, teman-teman, kolaborasi ini juga harus hati-hati. Bank syariah perlu memastikan bahwa mitra fintech mereka benar-benar patuh terhadap prinsip syariah dan standar keamanan data. Jadi, kerjasama bukan hanya soal keuntungan bisnis, tapi juga soal kesamaan nilai dan tujuan. Kolaborasi antara bank dan fintech juga bisa membantu mendorong inklusi keuangan syariah. Artinya, semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati layanan keuangan, semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati layanan keuangan halal, termaksud pelaku usaha kecil di daerah yang belum tersentuh bank. Dengan begitu, perbankan syariah bukan hanya menjadi lembaga keuangan, tapi juga motor penggerak ekonomi umat di era digital. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas bagian yang paling realistis dan sering dialami oleh industri perbankan syariah di lapangan, yaitu tantangan dalam mengoptimalkan infrastruktur di era digital. Meskipun peluangnya besar dan manfaatnya banyak, proses digitalisasi di perbankan syariah ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Ada berbagai hambatan yang harus dihadapi, mulai dari teknologi sumber daya manusia, biaya, hingga bagaimana menjaga prinsip-prinsip syariah tetap terjaga di tengah kemajuan zaman. Kalau kita lihat dari sisi teknologi dan biaya, membangun infrastruktur digital itu membutuhkan investasi yang sangat besar. Bank harus menyiapkan sistem server yang kuat, jaringan yang stabil, dan sistem keamanan siber yang canggih untuk melindungi data nasabah. Biaya pemeliharaan dan pembaruan sistem pun tidak sedikit. Sementara, tidak semua bank syariah punya skala bisnis sebesar bank konvensional. Makanya, banyak bank syariah memilih strategi bertahap, memperkuat layanan digital dasar terlebih dahulu sebelum memperluas fitur yang lebih kompleks. Selain soal biaya, ada juga tantangan dari sisi sumber daya manusia. Teknologi secanggih apapun tidak akan berguna kalau orang mengoperasikannya belum siap. Masih banyak pegawai bank yang terbiasa dengan sistem manual dan belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem digital. Mereka membutuhkan pelatihan, pembiasaan, dan perubahan pola pikir agar bisa beradaptasi dengan dunia kerja yang kini serba digital. Selain itu, bank syariah juga perlu tenaga ahli yang paham teknologi sekaligus memahami prinsip keuangan Islam, dan mencari sumber daya manusia seperti itu tentu tidak mudah. Kemudian tantangan lain datang dari masyarakat itu sendiri. Gak semua nasabah sudah terbiasa menggunakan layanan digital. Masih banyak masyarakat yang ragu atau bahkan takut bertransaksi lewat aplikasi karena khawatir datanya tidak aman, apalagi di daerah yang jaringannya internetnya belum stabil. Layanan digital masih sulit dijangkau, jadi bank syariah juga harus aktif melakukan edukasi digital, misalnya lewat media sosial, webinar, atau sosialisasi langsung, supaya masyarakat bisa lebih percaya diri dan nyaman menggunakan layanan keuangan syariah
syariah secara online. Di sisi lain, persaingan dengan bank konvensional dan vintage non-syariah juga semakin ketat. Banyak bank dan perusahaan keuangan lain yang sudah lebih dulu maju dalam hal digitalisasi dan punya fitur yang sangat lengkap. Kalau bank syariah ingin tetap bersaing, mereka harus bisa menunjukkan nilai pembeda yang kuat, yaitu nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan yang menjadi ciri khas sistem syariah. Namun, nilai-nilai itu juga harus dikemas dalam bentuk yang modern, praktis, dan mudah diakses supaya bisa menarik minat generasi muda. Selain semua itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, keamanan data dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Semakin digital sistem perbankan, semakin besar risiko kejahatan siber seperti pencurian data, penipuan online, atau peretasan akun. Karena itu, bank syariah harus benar-benar memperkuat sistem keamanannya, bukan hanya dari sisi teknologi, tapi juga dari sisi kebijakan internal dan kesadaran pegawai. Keamanan ini penting banget karena menyangkut kepercayaan nasabah dan menjaga amanah adalah hal utama dalam prinsip Islam. Selain keamanan, bank syariah juga harus tetap memastikan setiap inovasi digital yang dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari riba, grahar, dan maisir. Makanya, setiap produk digital yang baru biasanya harus melalui proses peninjauan dari Dewan Pengawasan Syariah atau DPS agar tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan Bank Syariah Islam. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa tantangan optimalisasi infrastruktur digital di perbankan sangat kompleks dan saling berkaitan, mulai dari biaya besar, kesiapan SDM, literasi digital masyarakat, hingga menjaga keamanan dan kepatuhan syariah. Semuanya harus dikelola secara seimbang. Tapi dengan strategi yang tepat, komitmen yang kuat, serta kerjasama yang baik antar bank, regulator, dan masyarakat, semua tantangan ini bisa diatasi. Dan kalau semua pihak bisa berjalan bersama, perbankan syariah bukan cuma akan bertahan, tapi juga mampu tumbuh menjadi lembaga keuangan modern yang tetap membawa nilai-nilai Islam di era digital yang semakin maju. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan lengkap tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Kita udah bahas dari awal, mulai dari pengertian infrastruktur, perkembangan digital, inovasi layanan, kolaborasi dengan vintage, tantangan yang dihadapi, sampai kesimpulan bagaimana perbankan syariah bisa terus berkembang di era modern ini. Kalau kita rangkum, intinya adalah bahwa teknologi dan prinsip syariah bukan dua hal yang bertentangan. Justru keduanya bisa saling melengkapi. Teknologi memberikan efisiensi dan kecepatan, sementara nilai-nilai syariah memberikan arah dan etika yang menjaga keberkahan dalam setiap transaksi. Teman-teman, sebagai generasi muda, apalagi mahasiswa di bidang ekonomi dan akuntansi, kita juga punya peran penting. Kita harus jadi generasi yang melek digital, tetap berpijak pada nilai-nilai Islam, karena dunia keuangan masa depan akan sangat bergantung pada teknologi. Tapi yang bisa membuatnya bermanfaat adalah ketika kita jalankan dengan niat dan prinsip yang benar. Dengan infrastruktur yang kuat, regulasi yang jelas, inovasi yang terus dikembangkan, serta kerjasama antar bank dan vintage, saya yakin perbankan syariah Indonesia akan semakin maju, inklusif, dan bisa menjadi pelopor ekonomi halal di era digital global. Akhir kata, semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.